Kamar-Kamar Hitam, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Ibunya masih seperti dulu, diam, berwajah bening, dan tak cepat terpengaruh oleh sesuatu. Mata tua itu berbinar menyambut kedatangannya. Tetapi di balik kegembiraan itu, Amini menangkap sekerlip sinar lain, sinar tanda tanya yang merisaukan. Amini memeluk ibunya, berusaha mengenyahkan sinar tanda tanya itu dari hatinya. Rumahnya juga masih seperti dulu, bertambah usang di sana-sini. Tetapi suasana sejuk tak hilang dari sana. Jendelanya yang besar-besar, langit-langit kamar yang tinggi, beranda yang luas, halaman yang teduh oleh pohon mempelam, semua itu amat disukai Amini. Hanya sambutan Herati sungguh tak diduganya. Ibu bawa pakaian banyak sekali. Akan lama di sini, Bu? Tanyanya sambil menghitung-hitung pakaian di dalam tas Amini. Sejenak Amini bimbang. Mungkin beberapa hari, Her, sahutnya dengan tak pasti. Lalu nenek? Herati memandang ibunya dengan 1000 pertanyaan berputar-putar dalam matanya yang bundar. Amini tidak bisa menjawab. Ditolehnya ibunya, dan di mata tua itu dijumpainya pertanyaan yang serupa. Bedanya, mata Herati lebih banyak memancarkan tuntutan, sedang mata ibunya sareh dan siap menolong. Bagaimana nenek, Bu? Siapa yang akan mengurus? Herati bertanya lagi. Amini merasa terbentur pada dinding karang yang keras dan tak terduga. Dia berharap, bahkan merasa pasti, Herati akan menyambutnya dengan gembira. Dan dia sendiri akan melupakan semua beban yang ditinggalkannya di rumah. Dia akan menjalani hidup yang baru, melihat matahari yang baru, menghirup udara yang baru. Ternyata Herati tidak gembira, bahkan menuntut, menanyakan mengapa dia pergi dari rumah, mengapa nenek ditinggalkan. Tidakkah Herati mengerti bahwa dia pun bisa capek, bisa bosan, bisa putus asa? Amini menggeliat, meronta. Dia ingin diterima dengan hangat, dihibur, diringankan hatinya. Bukan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan, pada tuntutan-tuntutan. Aku tak tahu, Her, tak tahu. Jangan tanyakan itu. Desisnya dengan putus asa. Tiba-tiba saja air matanya mengalir. Herati terkejut menatap ibunya. Dengan bingung, dihampirinya Amini, dipeluknya erat-erat. Dia tak pernah melihat ibunya menangis. Amini selalu tabah, biar bagaimanapun sedih dan bingungnya. Tetapi sekarang ibunya menangis. Maafkan Her, Bu. Her tahu perasaan ibu. Sudah, Bu. Jangan menangis. Her sedih kalau ibu menangis. Herati menyandarkan kepalanya ke bahu Amini. Matanya sudah pula berlinangan. Amini menghela nafas. Diusapnya matanya cepat-cepat.
Aku hanya ingin istirahat sebentar, Her. Tidak bolehkah? Oh, Bu, tentu saja. Her senang sekali Ibu ada di sini. Kita akan tidur bersama kan, Bu? Tapi Amini tidak bisa lagi bergembira. Pertanyaan Herati membuatnya kembali bertanya pada diri sendiri. Betulkah apa yang dilakukannya? Meninggalkan suami sendirian dengan ibunya yang membutuhkan perawatan khusus. Betulkah itu? Herati bukan tidak sayang kepadanya, bukan tidak ingin melihat dia berbahagia. Herati justru sangat mencintai dia, karena itu ingin dia selalu berada di jalan yang benar. Ingin kemuliaan ibunya sebagai seorang istri tidak ternoda, setipis dan sekecil apapun noda itu. Dan meninggalkan suami pada saat kesukaran adalah suatu noda, pikir Amini dengan pahit. Kuharap kau tidak berniat meninggalkan Burhan untuk selamanya, kata ibunya ketika mereka tinggal duduk berdua. Amini tidak segera menjawab. Perkawinan kadang-kadang memang terasa berat, kata ibunya lagi dengan kesabaran seorang tua. Tetapi selama kesulitan-kesulitan itu tidak berasal dari engkau dan Burhan, janganlah itu menjadikan perkawinan kalian retak. Kesulitan-kesulitan itu tidak berasal dari dia dan Burhan. Amini teringat pada kebekuan sikap Burhan, pada ketidakacuhannya, pada malam-malam yang sepi. Dan umurnya baru 36. Siapakah yang berani mengatakan umur 36 sudah cukup tua bagi seorang wanita? Bagi suatu gairah dan keinginan akan kemesraan? Amini tidak pernah ingin membuka rahasia rumah tangganya. Tetapi pada seorang ibu yang begitu sabar dan penuh pengertian, adakah yang masih perlu dirahasiakan? Dan dia sendiri menginginkan jalan keluar. Pernahkah engkau membicarakan hal ini dengan suamimu? Hanya itu jawaban ibunya. Tetapi jawaban yang pendek itu telah menjadi pelita bagi Amini. Dan sekarang dia dapat melihat jalan yang harus ditempuhnya, dapat melihat pintu yang harus dibukanya. Ini bukan lagi rumahmu, Am. Rumahmu adalah rumah suamimu. Di sanalah mestinya kau berada, sambung ibunya lagi. Rumah Burhan? Rumahku? Amini teringat betapa sering dia merasa kehilangan rumahnya, merasa kehilangan suaminya. Dulu, ketika masih agak kuat, Ibu Burhan sering duduk bercakap-cakap dengan anak lelakinya. Biasanya Amini sedang sibuk menyelesaikan tugas-tugas rutin rumah tangga. Dan bila dia selesai, lalu ikut duduk bersama, mertuanya seolah-olah tidak melihat kedatangannya. Mereka tetap bicara berdua, Burhan dan ibunya, seolah-olah Amini tidak ada. Ketika Burhan berniat akan mengecat rumah, Amini menginginkan warna biru. Tetapi Ibu Burhan berkata, "Pilihanmu selalu saja suram-suram." Dan rumah berubah warnanya menjadi krem. Ketika Amini ingin menanam sayur-sayuran di kebun sempit belakang rumah, Ibu Burhan ingin memelihara ayam. Dan halaman belakang jadi penuh bau tai ayam
sementara sayur-sayuran tak lagi mendapat tempat. Sayur murah harganya, tidak imbang dengan tenaga dan tempat yang kita sediakan. Dari ayam, kita bisa mendapat telur dan daging, kata Ibu Burhan waktu itu. Ya, sayur memang murah. Bayam, cabai bisa dibeli hanya dengan beberapa rupiah. Tetapi, kesenangan orang apakah harus selalu barang yang bernilai mahal? Amini suka melihat tanaman hijau dan paling tidak suka menemukan kotoran berserakan di mana-mana. Apalagi suara ribut ayam yang berkotek-kotek. Dan sekarang, Ibu Burhan sudah amat pikun, tidak ingat lagi bahwa ayam perlu diberi makan, perlu dibersihkan kandangnya. Amini tentu tak berani menyembelih atau menjual ayam-ayam itu. Jadi, terpaksalah dia yang sekarang jadi pemeliharanya. Jadi mana rumahku? Mana bidang tanah dan tumpukan bangunan yang menjadi milikku, yang boleh kuatur semauku? Hanya dinding dan halaman belakang saja bukan, Am? Sahut ibunya dengan tersenyum. Kau masih memiliki segala yang lain, yang jauh lebih banyak. Kau memiliki udara yang memenuhi rumahmu, sehingga kau bisa bernafas dan menghirup udara sepuas-puas hatimu. Kau masih memiliki sumurmu, sehingga tidak perlu takut kekurangan air. Kau memiliki halaman depan yang terbuka, sehingga kau bisa mengambil sinar matahari sebanyak kau mau. Bisa menadah air hujan seberapa kau ingin. Apalagi yang kurang? Betapa sederhana jawaban ibunya. Dan betapa benar. Tetapi kau sudah terlanjur berada di sini. Dan kau memang perlu pergantian suasana. Jadi, nikmatilah hari-harimu selama tinggal di sini. Pergilah kemanapun kau suka dengan Herati. Aku sudah terlalu tua untuk ikut pesiar. Jadilah Amini berlibur. Bersama Herati mereka keliling pasar Johar, keluar masuk dari satu toko ke toko yang lain, mengunjungi bioskop, mencoba masakan warung dan restoran yang terkenal enak. Dan Herati gembira sekali menikmati segalanya bersama ibunya. Menginjak hari ketiga, kegembiraan Amini sudah mulai mengendap. Segala gejolak hati sudah disalurkannya. Semua keinginan sudah dipenuhinya. Sekarang pikirannya melayang ke rumah. Kepada Burhan, kepada ibu mertuanya. Sedang apakah Burhan sore-sore begini? Siapa yang melayani segala keperluan nenek? Kalau Burhan pulang dari laboratorium pada jam 2:30, siapakah yang menyediakan makan? Siapa yang mencuci baju-baju kotor, yang mengepel lantai? Dan aku enak-enak di sini, bergembira ria, menghabiskan uang. Pikir Amini dengan rasa bersalah. Kalau tiba-tiba ada wanita lain yang mengurusi rumahnya, melayani segala keperluan suaminya, siapa yang bersalah? Kalau tiba-tiba Burhan tak ingat lagi kepadanya, siapa yang bersalah? Kesadaran ini membuat Amini gelisah. Dia harus pulang. Harus. Bukan hanya untuk mencegah kemungkinan hadirnya seorang wanita lain. Tetapi memang seharusnya lah dia ada di sana.
Di rumahnya, di samping suaminya, di belakang mertuanya. "Ibu mau pulang hari ini?" tanya Herati ketika melihat ibunya mengemasi pakaian. "Iya, Her. Bapak sudah terlalu lama ditinggalkan. Nenek tidak ada yang melayani. Rumah tidak ada yang mengurus. Her kepengen pulang juga, Bu," kata Herati dengan mata redup. "Apa? Kan sekolah tidak libur. Besok saja, hari Minggu." Herati tidak menjawab. Dibantunya ibunya memasukkan pakaian ke dalam tas. Her punya teman baik di sini. Kakeknya juga ikut keluarga mereka. Sama seperti nenek. Rewel. Kayaknya semua orang tua memang rewel ya, Bu. Jadi kayak bayi lagi, kata Herati sambil terus melipat baju-baju. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.